Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Novel Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah masa kecil anak-anak desa dari suatu komunitas Melayu yang biasa dikatakan sangat miskin. Di Belitung, kisah orang-orang kecil yang berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka dengan bersekolah. SD Muhammadiyah terlihat rapuh dan menyedihkan. Sebenarnya ada sekolahan lain, sekolah swasta bernama SD PN Timah yang merupakan sekolahan untuk orang-orang menengah ke atas dengan kondisi ibarat bumi dan langit dengan SD Muhammadiyah. Supaya bisa melakukan aktivitas belajar mengajar, pemilik sekolahan pusat memberikan syarat minimal harus ada 10 murid baru yang mendaftar. Pada pagi hari itu baru 9 anak, yaitu Ikal, Sahara, Lintang, Angkiong, Kucai, Sahdan, Borek, Aling, dan Trapani. Bu Muslimah tidak menyerah. Ia berkata akan keluar mencari satu orang murid lagi. Dari kejauhan datanglah Harun, seorang anak yang memiliki keterbelakangan mental. Genap sudah syarat murid. Harun penyelamat teman-temannya yang ingin terus bersekolah serta menyelamatkan berdirinya SD Muhammadiyah Belitung tersebut. 10 murid tersebut adalah murid para Laskar Pelangi, sebuah nama yang diberikan oleh guru mereka yang bernama Bu Muslimah, oleh karena kegemaran mereka terhadap pelangi. Anggota Laskar Pelangi mengharumkan nama SD Muhammadiyah saat festival 17 Agustus. Mereka menampilkan tarian dari Afrika karya Mahar dan mendapatkan juara 1. Anggota Laskar Pelangi bertambah menjadi 11 ketika ada siswa pindah dari SD PN Timah yang bernama Flo, yang merupakan anak orang kaya yang tertarik akan keunikan sekolah Muhammadiyah. Mereka adalah anak-anak yang lahir di sebuah pulau kaya timah di negeri Indonesia. Namun pulau yang seharusnya kaya raya tersebut ternyata miskin dari segi ekonomi dan pendidikan. Keadaan tersebut tidak menyurutkan langkah mereka di tengah-tengah keterbatasan fasilitas. Anak-anak tersebut ternyata memiliki semangat belajar yang luar biasa. Prestasi kembali diraih oleh anggota Laskar Pelangi saat lomba cerdas cermat yang diikuti oleh Lintang, Ikal, dan Mahar. Berkat kecerdasan Lintang, SD Muhammadiyah memenangkan lomba tersebut. Anggota Laskar Pelangi melewati cerita bersama, tawa dan tangis bersama. Masa kecil penuh dengan kebahagiaan dan keajaiban. Hidup terbentuk pada masa kecil. Kisah persahabatan ini berakhir dengan meninggalnya ayah Lintang, sehingga Lintang putus sekolah karena ia harus menghidupi keluarganya. 12 tahun berlalu, di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya, serta anggota Laskar Pelangi lainnya telah menggapai apa yang dicita-citakan. Angkiong dan Sahara membuka toko kelontong yang diberi nama Sinar Perkasa. Kulingnya adalah Samson. Flo menjadi guru TK di Taniong Pandan dan bercita-cita membangun gerakan wanita Muhammadiyah. Mahar mengajar dan mengorganisasikan berbagai kegiatan budaya. Sahdan menjadi aktor dan berkat beasiswa di Kyoto University Jepang sekarang menjadi pemimpin divisi inovasi teknologi dengan ratusan anak buah. Kucai menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung dan Ikal mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik.
1. Tema. Dalam novel Laskar Pelangi ini, tema utamanya adalah pendidikan. Akan tetapi uniknya tema pendidikan ini diselingi dengan kisah persahabatan yang sangat erat dan penuh makna antara anggota Laskar Pelangi. Selain itu, tema pendidikan ini juga dipadukan dengan tema ekonomi, tapi tema pendidikanlah yang lebih menonjol dalam novel ini. 2. Penokohan. Aku atau Ikal merupakan sosok anak yang cerdas dan pemerhati. Lintang adalah sosok yang berkemauan keras untuk belajar, cerdas dan pantang menyerah. Mahar adalah sosok yang kreatif, cerdas dan imajinatif. Trapi memiliki tampan yang rupawan, baik hati dan sangat penyayang apalagi terhadap ibunya. Kucai memiliki watak yang tegas dan berwibawa. Sahara merupakan satu-satunya anak perempuan anggota Laskar Pelangi berwatak keras dan memiliki prinsip yang kuat. Angkiong memiliki watak yang baik hati serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sahabatnya. Harun memiliki keterbelakangan mental namun ia baik hati. Borek berwatak keras dan sangat terobsesi dengan otot. 3. Alur atau plot. Cerita pada novel Laskar Pelangi menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawan bersekolah sampai mereka beranjak dewasa. 4. Latar atau setting. A. Latar tempat. Latar novel yang digambarkan dalam novel ini adalah di sebuah sekolah, yakni SD Muhammadiyah yang terletak di Kampung Gantung, Belitung Timur, Sumatera Selatan. Tapi ada pula yang latar tempatnya di rumah, gua, pohon, tepi pantai, pasar, dan lain-lain, namun masih di kawasan Belitung. B. Latar waktu. Dikarenakan novel Laskar Pelangi ini merupakan novel yang menceritakan tentang kisah nyata, meski ada campuran imajinasi, maka latar waktu yang disampaikan pun jelas, yaitu pada tahun 1974. C. Latar suasana. Latar suasana yang tergambar dalam novel ini beraneka ragam dikarenakan konflik-konflik yang muncul juga beraneka ragam. Ada kalanya senang, cemas, dan sedih. Berikut ini adalah beberapa penggalan yang menjelaskan latar suasana dalam novel Laskar Pelangi. 1. Suasana senang. Salah satu penggalan cerita yang menggambarkan latar suasana senang adalah saat tim cerdas cermat SD Muhammadiyah berhasil menjadi juara dan membawa piala kemenangan. 2. Suasana sedih. Salah satu penggalan cerita yang menggambarkan suasana sedih adalah Ikal, kawan-kawan dan Bu Muslimah berpisah dari Lintang karena memutuskan untuk berhenti sekolah karena harus menafkahi keluarganya yang ditinggal mati ayahnya. 3. Suasana cemas. Salah satu penggalan cerita yang menggambarkan suasana senang adalah saat Pak Harfan, Bu Muslimah, dan calon siswa SD Muhammadiyah beserta orang tuanya menanti untuk menggenapkan calon murid yang mendaftar supaya sekolah tidak jadi ditutup. 5. Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang orang pertama pada novel ini adalah sudut pandang pertama, yakni tokoh aku atau Ikal yang menjadi pelaku utama. 6. Gaya bahasa. Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang pengaruh dengan akses budaya bahasa Melayu. Selain itu, penulis juga menggunakan istilah-istilah asing di dalam penulisannya. 7. Amanat. 1. Jangan mudah putus asa oleh suatu keadaan. 2. Sebagai guru haruslah dengan ikhlas mengajar dan berdedikasi tinggi pada pendidikan. 3. Jauhi sifat pesimis. 4. Berjuang dengan gigih. 5. Bermimpi dan bercita-citalah yang tinggi. Unsur ekstrinsik.
1. Biodata penulis. Nama lengkap Andrea Hirata Seman Said Harun. Tempat tanggal lahir Belitung 24 Oktober 1982. Agama Islam. Kategori sastrawan. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, S2 Universitas de Paris Sorbonne Prancis, Salford Hallam University Inggris. Karir novelis, staf PT Telkom. Penghargaan Katulistiwa Literary Award 2007, Aisyah Award, Paramadiyana Award, Nepak Critic Award. 2. Latar belakang. A. Latar belakang sosial dan budaya. Dalam novel ini banyak sekali mengandung unsur-unsur sosial dan budaya masyarakat yang bertepatan di Belitung. B. Latar belakang agama. Nuansa keislamannya begitu padat. Dalam beberapa penggalan cerita, pengarang sering menyelipkan pelajaran-pelajaran seputar keislaman. C. Latar belakang ekonomi. Sebagai masyarakat Belitung mengabdikan dirinya terhadap perusahaan-perusahaan timah. Diceritakan dalam novel ini bahwa Belitung adalah pulau yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi tidak semua masyarakat Belitung dapat menikmati kekayaan alam tersebut. D. Latar belakang pendidikan. Di dalam novel ini terdapat banyak sekali nilai-nilai edukasi yang disampaikan si pengarang. Pengarang tidak hanya menceritakan namun juga menyajikan berbagai ilmu pengetahuan yang diselipkan dalam ceritanya. Pengarang sangat gemar memasukkan istilah-istilah asing ilmu pengetahuan yang tercurah dalam novel ini. Hal ini menandakan bahwa pengarang mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi. 3. Nilai kehidupan masyarakat. A. Nilai moral, yaitu pesan moral dari perilaku tokoh. Bab 8 Center of Excellence. Setiap pelajaran ada gurunya masing-masing, walaupun kau baru cekas 1. Halaman 59. B. Nilai sosial budaya, yaitu mencerminkan aspek sosial budaya suatu daerah dalam suatu karya sastra. Bab 12 Mahar. Lagu kami hanya 3 macam, yaitu lagu nasional, lagu kasidah, dan lagu anak-anak. Halaman 135.